pemerintahan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, pada hari ini saya mau melanjutkan pelajaran minggu Jumat yang lalu. Dan saya mulai pemuritan ini dengan sejarah dari penyebaran Injil. Atau gaya hidup penyebaran Injil. Sejarah penyebaran Injil. Mari kita membuka Kisah Rasul. Kalau disebut sejarah itu adalah sesuatu peristiwa yang pernah terjadi dan biasanya tidak terulang lagi. Misalnya sejarah Mojopahit, sejarah kerajaan di Goa. Itu sejarah kerajaan Goa, itu kerajaan sudah tidak berulang lagi. Sekarang Indonesia sudah menjadi republik. Sejarah itu suatu peristiwa yang pernah terjadi yang tidak terulang lagi. Tetapi jadi tersisa kenang-kenangan saja. Ya, tetapi sejarah penyebaran Injil, perkembangan Injil ini selalu terulang kembali. Selalu terulang kembali. Dan pada hari-hari ini juga sejarah perkembangan Injil ini akan terus terulang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mula-mula kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1 sampai pasal yang ke-12, pemberitaan pengabaran Injil itu dilakukan oleh Petrus terutama. Ada beberapa rasul yang lain tapi tidak disebut. Tapi Petrus yang paling banyak disebut. Ada satu penginjil namanya Filipus. Dia juga membuat mujizat-mujizat dengan pertolongan Roh Kudus. Tetapi yang terutama adalah Rasul Petrus. Kemudian dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13, di situ perikopnya disebut Barnabas dan Saulus diutus. Di sini peranannya sudah berubah dari Petrus kepada Paulus. Sampai pasal terakhir, semua kisah tentang perjalanan Paulus, pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus, sampai Paulus tiba di kota Roma. Sampai dia mati di kota Roma. Mengapa? Petrus diutus oleh Tuhan untuk pergi kepada bangsa Yahudi. Tetapi Paulus ini diutus oleh Tuhan kepada bangsa non-Yahudi. Disebut bangsa kafir. Orang Yahudi bilang itu bangsa-bangsa yang lain, bangsa kafir. Ya. Tapi justru Tuhan memberikan perhatian besar kepada bangsa kafir karena bangsa Yahudi keras kepala. Mereka tetap tidak mau percaya sampai hari ini bahwa Mesias itulah Yesus yang sudah pernah datang. Maka sekarang Tuhan utus Paulus pergi kepada bangsa-bangsa yang lain. Semua bangsa di dunia ini minus bangsa Yahudi, itulah disebut bangsa kafir. Sampai pasal terakhir dari Kisah Rasul.
Tetapi saudara, jangan lupa di antara itu ada peranan yang besar dari para murid-murid. Saya sudah katakan bahwa banyak orang-orang percaya Yesus. Jumlah orang yang percaya makin hari makin bertambah. Dalam Kisah Rasul, pasal yang ke-8, pasal yang ke-6, ya di situ disebutkan firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Termasuk jumlah orang-orang percaya. Kita baca ayat pasal 5 ayat 14. Coba tolong bacakan pasal 5 ayat 14. Kisah Rasul 5 ayat 14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Jumlah orang yang apa? Yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Ini jumlah orang percaya. Anggota biasa, anggota jemaat biasa. Jumlahnya makin hari makin bertambah. Tapi di dalam pasal yang ke-6 ayat 7, tolong bacakan. Firman Allah makin tersebar. Ya. Dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Ya. Juga jumlah sejumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Sekarang bukan jumlah orang yang percaya kepada Yesus, tapi jumlah murid. Ini adalah murid-murid, ini adalah orang-orang yang melayani. Ya, mereka itu adalah murid-murid. Jadi ada dua golongan. Orang yang percaya kepada Yesus itu anggota biasa. Yang kedua, murid. Dari anggota biasa ini dimuridkan. Seperti sekarang saudara di dalam PA ini saudara dimuridkan. Ya. Saudara menjadi murid-murid. Dikatakan jumlah murid di Yerusalem juga makin bertambah banyak. Ya. Dan jumlah murid ini makin bertambah banyak ini adalah persiapan untuk sebentar lagi akan terjadi aniaya yang besar. Dalam pasal 11 coba kita baca. Kisah Rasul 11 ayat yang ke-19. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Ya. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Ya. Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Di sini kita melihat mereka tersebar. Yang tersebar itu adalah jumlah murid-murid ini. Mereka pergi memberitakan Injil, mereka lari dari Yerusalem, ya, di tengah-tengah penganiayaan itu. Tapi di tempat-tempat yang baru di mana mereka tinggal, di situ mereka tidak bisa berhenti. Mereka berbicara, mereka bersaksi kepada orang-orang Yahudi yang ada di perantauan. Ya, orang Yahudi itu ada di mana-mana pada waktu tercerai-berai. Sampai di Italia, sampai di Spanyol, sampai di Eropa. Selalu ada orang Yahudi. Selalu ada sinagog, rumah sembahyang orang Yahudi. Jadi saudara-saudara imam, ya, murid-murid ini pada waktu mereka tersebar kemana-mana, ya mungkin ada family-family mereka di tempat-tempat lain, di Efesus, di Korintus, di mana-mana pokoknya. Mereka ketemu di sana, mereka tinggal di sana, menjadi orang asing di sana. Mereka cerita kepada bangsa Yahudi. Dan orang-orang Yahudi di daerah-daerah itu percaya. Terima Yesus, dibaptis, diselamatkan. Ya. Ini yang dilakukan oleh para murid. Saudara. Dan kalau kita baca, Tuhan pakai aniaya. Ini menjadi alat untuk menyebarkan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Ya.
Dalam Kisah Rasul 8 ayat 1b, coba kita baca. 8 ayat 1b. Ini saya jelaskan penyebaran Injil. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Ya, terus? Mereka semua, kecuali rasul-rasul. Kecuali rasul-rasul. Mereka tersebar semua ke seluruh daerah Yudea. Tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi dengan tersebarnya mereka, murid-murid, tersebarlah juga Injil itu. Jadi penyebaran Injil tidak bisa lepas dari aniaya. Kalau tidak ada aniaya, mereka tidak akan tersebar, lari ke mana-mana begitu, meninggalkan Yerusalem. Ya, mereka akan tetap tinggal di Yerusalem. Tapi ketika aniaya datang, mereka lari, tersebar. Tapi justru itu membuat Injil juga tersebar kemana-mana. Ini luar biasa. Jadi aniaya yang menurut pikiran kita ini akan mematikan kekristenan. Justru ini menghidupkan kekristenan. Menyebarkan Injil firman Tuhan lebih dahsyat lagi kemana-mana. Ya, semua tersebar kecuali rasul-rasul. Rasul-rasul tetap tinggal di Yerusalem. Karena umat Kristen di Yerusalem waktu itu banyak sekali. Ya, banyak, ratusan ribu. Kalau dikatakan 100.000 saja, yang tersebar baru 20.000, 30, masih ada 70.000. Mereka bersembunyi di lubang-lubang di bawah tanah. Itu lubang-lubang di bawah tanah sampai sekarang masih ada itu. Di bawah kota Roma. Di bawah kota Roma itu banyak lorong-lorong. Ya, ada salah satu anggota kita berapa tahun yang lalu pergi ke sana. Dan mereka dibawa pergi ke lorong-lorong situ. Ya. Jadi ada kota tersendiri di bawah kota Roma itu. Di situ mereka bersembunyi. Mereka menderita, tapi mereka tetap pegang iman mereka kepada Yesus. Jadi saudara, aniaya sengsara kita itu belum apa-apa dibanding mereka. Tapi mereka begitu gigih sekali. Begitu kita kena percobaan sedikit, sudah runtuh iman kita. Wah, memalukan ini. Di mata Tuhan kita malu. Lain kali kita mesti menghadap kepada Dia. Ya, kita mesti tegar. Ya, mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea. Mari kita baca ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu. Menjelajah ke seluruh negeri, cari tempat yang baru, mau mulai hidup yang baru di sana. Terus sambil memberitakan Injil. Sambil memberitakan Injil. Siapa yang sponsor? Tidak ada. Siapa yang bayari mereka? Pergi ke sini, pergi ke sana. Makanannya, kalau tinggal di pesanggerahan mesti bayar berapa? Ya, tidak ada. Yang bayari mereka tidak ada. Mereka sendiri punya kocek sendiri, uang sendiri yang tidak banyak, itu yang mereka bayar. Tapi karena hati mereka itu penuh dengan api, penuh dengan semangat. Mulut mereka itu tidak bisa diam. Mereka bersaksi. Ya. Jadi saudara, kalau kita lihat peta penyebaran Injil, pasal 8 ayat 1b ini, Injil tersebar ke seluruh daerah Yudea, provinsi Yudea, itu masih termasuk Yerusalem, dan provinsi Samaria sebelahnya. Masih ingat tuh perempuan Samaria. Ya. Tapi pasal 4 ayat 4, turun bacakan lagi. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Menjelajah seluruh negeri. Ya, kalau tadinya Yudea, Samaria, tapi belum seluruh. Ini sekarang mereka pergi ke seluruh negeri. Terus yang ketiga,
pasal 11 ayat 19. Pasal 11 ayat 19. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar Ya, karena penganiayaan penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. sesudah Stefanus dihukum mati. Terus Mereka tersebar sampai ke Fenisia. Fenisia itu Siprus. Itali. Pernah pergi Fenisia? Itu kota di atas air. Jadi mereka itu sudah sampai di Itali. Melarikan diri. Tapi itu seizin Tuhan untuk menyebarkan Injil. Sampai ke Itali, namanya adalah Fenisia. Terus Siprus. Siprus itu satu pulau, dekat. Ya, sampai di Siprus. Terus dan Antioquia. Antioquia itu di Turki situ. Daerah Turki. Asia Kecil namanya. Waktu itu. Ya, sampai sejauh itu Injil begitu cepat sekali tersebar. Nah, sekian. Saya mau tanya sama saudara, aniaya itu alat Tuhan atau alat setan? Wah, coba tidak ada aniaya ini mungkin Injil makin tersebar ya. Sayang ada aniaya ini. Ini alatnya setan. Saya mau tanya sama saudara, alatnya setan atau alatnya Tuhan? Yang keras dong. Murid kok takut-takut ini. Ya, saudara ini murid ini. Dimuridkan sekarang saudara. Ya. Alatnya setan atau alatnya Tuhan? Alatnya Tuhan. Jangan salah ngomong, jangan salah jawab. Alatnya Tuhan. Ya. Melalui aniaya ini, iblis berusaha menekan perkembangan Injil, tapi tidak bisa. Melalui aniaya ini, iblis berusaha menekan pertambahan murid-murid, tidak bisa. Melalui aniaya ini, iblis berusaha memadamkan api Roh Kudus di dalam hati murid-murid, tidak bisa. Siapa bisa memadamkan api Roh Kudus di dalam hati kita? Tidak bisa. Melalui aniaya ini, iblis berusaha menggerogoti gereja. Betul, bisakah? Tidak bisa. Malah gereja Tuhan sekarang sudah sampai di Itali, sampai di Turki, sampai di Siprus. Bukan cuma di Yerusalem saja, kecil Yerusalem itu. Sebelum aniaya datang, cuma di Yerusalem saja orang Kristen. Oh, mereka gembira, sukacita, diberkati, haleluya. Zona nyaman ini. Ya, sudah nyaman, sudah enak, sudah kita di sini aja. Bangsa-bangsa lain biar mati, masuk neraka. Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Kita sudah ada pada zona nyaman, sudah enak. Tidak demikian, Tuhan tidak berpikir seperti kita. Ya, semua usaha iblis itu tidak berhasil untuk mematikan api pekabaran Injil. Saya perhatikan baik-baik. Ya, jadi kesimpulannya begini, adanya aniaya ini justru menjadi berkat bagi gereja. Dalam Kisah Rasul 12 ayat 24, menjadi berkat bagi gereja. Ayat 24, tolong bacakan. Maka firman Tuhan makin tersebar. Firman Tuhan makin tersebar, terus dan makin banyak didengar orang. Dan makin banyak didengar orang. Loh, justru karena adanya aniaya, firman Tuhan itu makin tersebar dan makin banyak didengar oleh orang. Jadi aniaya ini jadi berkat bagi gereja. Ya, saudara, adanya aniaya ini menghasilkan gereja-gereja yang baru. Berdiri gereja-gereja yang baru. Di mana-mana. Ya, memultiplikasi murid-murid dan orang percaya. Ya. Jadi kita supaya mengerti, jangan takut aniaya. Ya, akhir-akhir ini ada isu-isu macam-macam. Ya, banyak orang tanya sama saya. Waktu saya jalan di Karebosi, mereka tanya, bagaimana ini kok begini? Bagaimana kok begini?
orang-orang bukan Kristen yang tanya sama saya. Saya bilang, nggak usah takut. Kita punya Tuhan, masih ada Tuhan. Haleluya. Terus saya baca, justru aniaya ini jadi berkat. Kalau Tuhan izinkan terjadi aniaya. Kalau tidak terjadi ya tidak apa-apa. Puji Tuhan. Tidak usah kita mengharap, oh Tuhan datangkanlah aniaya yang besar. Wah ini doanya orang yang terlalu ekstrim. Ya, kalau tidak ada, puji Tuhan. Bagus kita. Tapi kalau ada, ya itu bagus juga untuk orang-orang Kristen yang suam. Sebab dengan ada aniaya, yang suam-suam ini jadi menyala dia. Lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, di orang Kristen itu saya umpamakan seperti orang Kristen di Yerusalem itu seperti lebah. Lebah, tahu lebah? Lebah yang ada yang menghasilkan madu, yang punya entop itu apa? Sengat, bisa menyengat. Ya, dengan adanya aniaya, lebah-lebah itu keluar dari tempat sembunyiannya. Ya. Jadi orang Kristen itu seperti lebah yang keluar dari tempat persembunyiannya. Yang pada mulutnya diletakkan kuasa untuk menyakiti iblis. Kuasa apa? Kuasa Injil. Kuasa Injil itu kalau kita saksi, kuasa Injil itu menyiksa iblis. Bahkan bisa membunuh iblis-iblis itu. Ada kuasa dalam kitab Wahyu. Ada pasukan antikris. Di sengatnya itu ada kuasa. Tapi pada mulut kita itu diletakkan kuasa oleh Tuhan. Apa sudah percaya? Dan kuasa itu kalau sudah bersaksi, kuasa itu ya, akan menyakiti musuh-musuh kita. Itulah iblis, setan, roh-roh jahat. Dan membunuh mereka. Sebab itu Injil itu sangat berkuasa. Rasul Paulus bilang, kuasa Injil, kuasa. Namanya kuasa ya kuasa. Kuasa itu bisa mematikan, bisa menyiksa, bisa membunuh. Namanya kuasa ya. So, kalau kita bisa lihat dari kilas baliknya. Kalau Injil itu tidak ada kuasa, iblis tidak akan menyerang, menghalangi Injil ini sedemikian rupa. Ya, biar aja lah. Setan bilang biar aja, mereka mau memberitakan Injil. Toh tidak ada kuasa itu, tidak ada apa-apanya. Jangan kita terlalu sama mereka, terlalu memusuhi, tidak usah. Karena mereka tahu Injil itu tidak ada kuasa di dalam mulut kita. Tapi kita tahu dari reaksinya iblis, reaksinya begitu besar. Karena mereka tahu bahwa di dalam Injil yang kita saksikan itu ada kuasa Allah yang luar biasa. Sebab itu kalau saudara tutup mulut, saudara ini rugi. Seperti orang kerja, tidak dapat apa-apa, tidak dapat untung, tidak dapat apa-apa. Rugi, tutup mulut. Kita mesti buka mulut kita. Ya, saksi, tidak usah seperti orang khotbah, tidak usah. Ngomong biasa saja. Rumah tangga saya juga dirubah sama Tuhan kok. Ya. Sakit saya juga disembuhkan kok. Saya ngomong gitu aja itu saya saksi tuh. Ya, sudah saksi. Ya, bukan sudah mesti ngajar teologi sama orang dunia itu, tidak ngerti apa-apa, dikasih teologi, dia lari, tidak perlu aku teologi. Aku perlu yang ada kuasa. Ya, jadi kalau kita periksa di dalam Alkitab, di satu sisi mereka melarikan diri karena takut ada aniaya. Tapi di sisi lain, Tuhan memberi mereka mulut yang tidak bisa diam untuk mengabarkan, untuk bersaksi. Ya, perhatikan sekali lagi bahwa yang tersebar ini
bukan rasul. Yang menyebar ini siapa? Murid. Sebab kalau rasul yang menyebar, rasul-rasul itu berapa jumlahnya? Cuma 12 orang. Mau menyebar kemana mereka? Cuma 12 orang. Tapi kalau murid-murid diperkirakan pada waktu itu ada puluhan ribu murid. Bukan orang percaya yang sudah dimuridkan. Yang sudah diajarkan segala perintah Tuhan yang diberikan kepada rasul-rasul. Itu diajarkan kepada mereka. Ada puluhan ribu. Coba kita baca lagi sekali. Pasal 8 ayat 1b. Saya ulang-ulang suka membaca. Supaya saudara makin kita baca ulang makin jelas. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Ya, ayat 1b terus pasal 8. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, Ya. tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi yang tersebar ini bukan rasul-rasul. Ya, murid-murid. Ya mungkin ada juga 1-2 orang percaya yang sudah rohaninya sudah jadi murid, keberaniannya seperti murid, belum sempat ditabisin dari murid, tapi tidak menjadi soal. Yang penting hati mereka itu hati murid. Murid itu punya komitmen, pegang komitmen, dan yang kedua murid itu ya punya hati yang menyala. Itu saja, 2 itu, tidak usah banyak-banyak. Kalau sudah punya 2 perkara, hati menyala dan komitmen, sudah pegang komitmen, sudah adalah seorang murid. Ya, jadi yang tersebar ini bukan rasul, 12 orang, enggak. Murid banyak sekali. Ada yang ke sini, ada yang ke sana, ada yang ke situ, ada yang ke sini. Bukan main, saudara. Inilah peristiwa yang terjadi pada awal penyebaran Injil. Iblis itu suka bermain api. Dengan aniaya ini, suka bermain api. Ya, jadi saya umpamakan seperti anak kecil yang coba-coba ya, mengganggu sarang lebah. Bagaimana akibatnya kalau dia mengganggu, sarangnya dibuka, lebahnya keluar. Iblis itu seperti saya umpama seperti anak kecil ini yang mengganggu orang percaya, mau mengganggu sarang lebah itu. Lebahnya keluar, ya, menyengat dia, anak kecil bisa mati. Kalau disengat sampai dari atas sampai bawah, mati dia. Ya, jadi akhirnya iblis menderita sendiri. Iblis berusaha mengobrak-abrik zona nyaman, saya sudah katakan zona nyaman. Tapi bukannya mereka mundur, tapi mereka makin maju, makin tersebar. Ya, iblis melihat itu, dia terkejut loh. Ternyata skenarionya iblis gagal. Skenarionya Yesus, Tuhan, berhasil. Skenarionya iblis, yaitu lewat aniaya dia mau hancurkan umat Tuhan. Tapi justru orang Kristen lebih berapi-api. Mereka kaget, loh kok begini hasilnya? Karena ada api Roh Kudus di dalam hati dari anak-anak Tuhan. Itu lupa diperhitungkan oleh iblis. Tapi justru skenario daripada Tuhan, lewat aniaya ini, orang percaya itu meluber. Luar biasa. Di mana-mana orang terima Yesus. Padahal ini dikejar-kejar oleh mereka. Saudara, mengapa di tengah-tengah aniaya itu mereka tidak memikirkan kepentingan mereka sendiri? Ya, kenapa? Mereka dikejar-kejar, mereka masih memberitakan Injil, masih bersaksi. Kok bisa begitu ya? Mereka kok tidak pikir, aduh, bagaimana ya masa depan kita bagaimana? Soalnya kita ini ada di Antioquia. Ini Antioquia bukan di Yerusalem ini.
Kita hidup di Yerusalem sudah tahu caranya enak, bagaimana cari uang ini itu. Sekarang di Antioquia ini bagaimana ini? Kita mesti pikirkan kembali bagaimana. Enggak, mereka enggak begitu. Mereka menginjam. Tapi Tuhan memelihara mereka. Entah dengan cara apa saja pada saat itu. Mereka tidak memikirkan kepentingan mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka sudah dilatih sebagai seorang murid. Tadi saya sudah katakan murid itu punya komitmen. Pegang komitmen. Ya. Komitmen itu janji yang mesti kita tepati, itu komitmen. Jadi seorang murid itu punya komitmen. Saudara bisa jadi orang Kristen, tapi tanpa saudara punya komitmen, saudara bukan murid. Kalau saudara disebut murid Tuhan, saudara itu punya komitmen. Ya. Dan yang kedua tadi, hatinya menyala. Hatinya menyala. Bukan menyala karena berkat. Ya. Tapi menyala karena Tuhan berjumpa dengan mereka di tengah jalan. Itu dua murid yang ke Emmaus. Mereka bilang, aduh sementara kita omong-omong tadi di tengah jalan sama Yesus. Padahal kita tidak tahu kalau ini Yesus. Hati kita menyala. Hati kita menyala bukan karena berkat, tapi karena perjumpaan dengan Yesus. Ya, saudara, ini sekilas perkembangan gereja Tuhan di tengah-tengah aniaya. Gigih mereka, sungguh-sungguh mereka. Nanti orang Kristen akhir zaman akan kembali lagi seperti itu. Tanpa aniaya atau dengan aniaya itu urusannya Tuhan. Tapi kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan takut. Kalau belum mestinya mati, tidak akan mati. Amin. Wah, aminnya kok mau mati begitu. Kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Amin. Ya, amin. Saudara, syarat untuk menjadi murid adalah punya komitmen, saya katakan tadi ya. Apakah pemuritan itu? Apa? Dan mengapa gereja perlu ada pemuritan? Apa pemuritan? Pemuritan itu bukan hal yang baru. Pemuritan itu sudah tertulis sejak 2000 tahun yang lalu. Coba kita baca dulu dalam Markus pasal terakhir. Markus pasal 16. Ayat Matius, pasal terakhir. Pasal 28. Ayat 19 sampai 20. Ya, 19 sampai 20. Matius 28. Ya. Karena itu, pergilah. Pergilah. Satu, pergilah, kata Tuhan. Tuhan tidak bilang duduklah sambil minum kopi. Ya, kopi Starbucks. Sampai Tuhan Yesus datang. Nanti itu diangkat. Enak kalau begitu jadi orang Kristen. Tidak duduk-duduk, saudara. Pergi, suruh kerja. Kita mesti kerja, pergi, mission trip, dan sebagainya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Muridku. Jadikan semua bangsa muridku. Nah, ada sasarannya. Apa sasarannya? Jadikan semua bangsa muridku. Terus? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mereka baptis. Saya sudah khotbahkan itu tentang baptisan air minggu kapan? Jumat yang lalu atau Jumat yang lalu ya? Ada 15 orang yang dibaptis. Kebaktian Bible Study. Kebaktian pemuritan, saya bilang pemuritan. Ya, ada 15. 15 atau 16. Terus? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nanti saudara diajar melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi apa yang Tuhan sudah perintahkan, itu nanti akan
kami akan ajarkan itu kepada saudara. Ya, bukan teologi, tidak. Apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan kepadamu, segala sesuatu itu ajarkan kepada mereka untuk melakukan. Kita diajar untuk melakukan. Ya, bukan untuk berbangga-bangga akan pengajaran kita. Ya. Tapi untuk melakukan. Pengajaran itu diberikan untuk kita lakukan itu. Lakukan. Bukan bangga. Wah, ini pengajaran saya pengajaran paling murni. Itu tidak betul itu. Ya. Merampas kemuliaan Tuhan untuk dirinya dia. Tuhan tidak kasih pengajaran kepada kita supaya kita bangga-bangga, bermegah-megah terhadap orang lain, terhadap gereja lain. Bukan, lakukan. Di sini kan. Tuhan berikan pengajaran ini supaya kita ajar untuk lakukan itu. Ya, ayat 20. Ajarlah mereka melakukan. Jelas di sini, untuk melakukan. Bukan kita diajar supaya kita berbangga-bangga. Bukan. Terus? Dan ketahuilah, ya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini namanya amanat agung, ayat 19 sampai 20. Ini sebelum Yesus naik ke sorga, Tuhan sampaikan ayat 19 dan 20. Ini namanya amanat agung. Amanat itu perintah agung, perintah besar. Ya, jadi mengutus murid-murid Tuhan untuk melatih supaya semua menjadi murid Tuhan. Amanat agung, perintah agung. Dengar baik-baik, di sini dikatakan ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak dikasih, saudara tidak dikasih pilihan. Jadikan semua bangsa menjadi muridku atau menjadi simpatisan gereja atau simpatisanku. Tidak. Jadikan semua bangsa muridku. Muridku. Dan baptis. Itu urusan lain, baptis. Jadi tidak ada Tuhan memberikan kepada kita supaya saudara memilih saja mau jadi murid atau mau jadi simpatisan. Kristen simpatisan. Tidak ada itu. Kalau orang bilang saya ini Kristen simpatisan gereja Petra. Tidak ada itu dalam Alkitab. Saya khawatir nanti dia ditolak. Kalau kita cuma jadi simpatisan saja. Tuhan mau kita jadi murid. Itu jelas di sini. Tidak ada pilihan lain. Ya, banyak gereja gagal menjalankan perintah ini. Tidak ada pilihan untuk kita kecuali kita berhasil jadi murid atau kita tidak berhasil jadi murid. Itu saja. Perhatikan, Tuhan mau kita jadi muridnya. Ya. Serang. Jadi pemuridan ini adalah inti dari amanat agung, dari perintah Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini inti. Intinya adalah pemuridan. Ya. Sangat disayangkan belum semua gereja melaksanakan amanat agung ini. Saya pun baru saat-saat ini dibukakan oleh Tuhan untuk segera buat pemuridan. Sebab kekuatan dari gereja itu ada pada jumlah murid. Bukan jumlah orang percaya. Jumlah kuantitasnya. Wah, gereja Petra 3.000, 4.000 orang. Bukan itu kekuatan gereja Petra. Kekuatan gereja Petra adalah pada jumlah muridnya. Berapa yang jadi muridnya? Dari 3.000 itu berapa yang jadi murid? Bisa mengerti saudara? Itu kekuatan dari gereja. Sebab ketika Aniaya datang, kita belajar dari Kisah Rasul. Aniaya datang,
murid-murid ini yang keluar, tersebar kemana-mana, sambil bersaksi. Ini kekuatan dari gereja ini. Orang percaya kebanyakan bersembunyi di Yerusalem. Masih digembalakan juga oleh rasul-rasul. Semua 12 rasul, semua masih ada di Yerusalem. Ya, menggembalakan sekian banyak orang Kristen yang masih ketinggalan itu. Tapi murid-murid sudah tersebar. Ini seperti kalau dalam tentara itu apa? Yang dikirim duluan, buka jalan, begitu. Apa namanya? Apa? Reuni. Perintis. Bukan perintis kemerdekaan. Perintis. Ya, perintis. Ya, bisa jadi itu. Kekuatan gereja Petra itu ada pada jumlah muridnya. Bukan semuanya. Tanggung jawab kita bersama, termasuk saya, untuk memuridkan. Kalau gereja Petra ini 3.000 orang, muridnya cuma 100 orang. Aduh, saya malu di mata Tuhan. Saya gagal, Tuhan. Saya gagal. Nanti Tuhan bisa tanya, apa Paulus, pekerjaanmu apa? Kok cuma 100 orang yang jadi murid? Mana itu yang 2.900 itu? Aduh, saya mau ngomong apa, saudara? Saya mau bilang apa? Ya, lebih baik sekarang saya bertindak, melaksanakan perintah Tuhan. Ya, dan saya percaya kalau gembalanya bertindak, saudara akan ikut juga bertindak. Ya, ini menyangkut kekuatan gereja. Sebab gereja mengalami kesulitan, percobaan, aniaya, apa saja. Itu kekuatan gereja itu sangat diharapkan. Kalau tidak punya kekuatan, hancur. Ya, ini penting sekali untuk kita mengerti. Kalau sebagian besar anggota jemaat itu terdiri dari penonton saja dan simpatisan, itu gereja lemah dan sakit. Ya, kalau gereja itu digoncangkan, dia akan runtuh. Ya. Jadi mari kita jangan menjadi pendengar saja. Kita mau menjadi pelaku. Jadi jumlah orang yang menjadi pelaku firman itu kekuatan gereja. Ya, kita tidak jadi pendengar saja. Nanti kalau lama-lama kita jadi pendengar saja, tidak jadi pelaku, kita akan jadi pembanding. Nanti khotbahnya pendeta ini kita bandingkan, oh ini urapannya kurang, itu urapannya lebih. Nanti kita jadi orang Farisi. Kita membanding-bandingkan, oh kalau itu khotbahnya bagus, kalau ini kurang bagus. Ya, guna apa kita jadi pembanding? Karena kita jadi pendengar, makanya kita jadi pembanding. Kita membanding-bandingkan. Tuhan tidak suruh kita membanding-bandingkan pengkhotbah. Ya, itu pengkhotbah itu urusannya pengkhotbah itu sendiri sama Tuhan. Ya, tapi kita harus menjadi pelaku. Ingat, pelaku firman Tuhan, bukan pembanding firman Tuhan. Ya. Ya. Ada gereja ini saya diceritai sama satu saudara Tuhan. Ada gereja yang dalam waktu singkat di Jawa melesat jadi 11.000 jemaatnya. Tapi dalam tempo berapa tidak lama digoncangkan, runtuh. Gereja itu tinggal jadi gereja kecil sekarang. Bayangkan, ada gereja yang dalam waktu singkat melesat jadi 2.000. Sekarang goncang. Ya. Karena tidak ada pemuritan. Cuma gereja entertainment. Ya. Cuma ya itu kita
harus mengerti. Kita perlu firman pengajaran untuk membuat kita berakar di dalam. Saudara, kita tidak bisa menjadi gereja yang kokoh, yang teguh, hanya dengan menyanyi setengah jam, firman Tuhan setengah jam. Total jenderal 1 jam. 1 minggu 1 kali 1 jam. Kita tidak bisa menjadi gereja yang kokoh. Bisa mengerti? Kita perlu firman Tuhan. Komunis itu dulu ditakuti sama Amerika. Karena kalau dia mengindoktrinasi orang-orangnya dengan pengajaran komunis, itu 1 kali 24 jam. Tiap hari 24 jam. Ya, komunis itu bagus, komunis begini, Amerika setan, macam-macam. Saban hari diindoktrinasi. Jadilah dia orang komunis sejati. Lah kita orang Kristen 1 minggu setengah jam. Ya, katakan diindoktrinasi setengah jam saja, firman Tuhan setengah jam. Bagaimana kita bisa kuat? Bagaimana kita bisa kuat? Nggak bisa. Ya, komunis itu, ya, tapi Tuhan izinkan komunis sekarang sudah runtuh. Sebab mereka mau menghancurkan gereja Tuhan. Ya, jadi kita perlu pengajaran ini supaya kita jadi kokoh. Jangan cuma seminggu setengah jam. Ya, tapi kita perlu lebih. Ya, ini penting. Kita harus mengerti. Siapa Kristen simpatisan itu? Yang bukan murid adalah Kristen simpatisan. Siapa Kristen simpatisan? Kristen yang tidak teguh, tidak kokoh, tidak tangguh. Itu Kristen simpatisan. Katakan sama-sama, simpatisan. Yang lebih keras, simpatisan. Menjadi Kristen pendengar tapi tidak melakukan firman. Itu Kristen simpatisan. Ya. Sekalipun mereka senang mendengar firman. Aduh, saya senang dengar firman Tuhan. Ya. Tapi cuma senang mendengar, belum sampai melakukan. Mengerti, saudara? Ya, saya mesti jelaskan ini supaya sudah mengerti. Jangan nanti kalau satu waktu Tuhan ketemu sama saudara, nanti ditanya, bagaimana kamu? Wah, saya tidak mengerti apa-apa. Apa kamu sudah melakukan firman? Oh, masih belum Tuhan, banyak yang masih belum saya lakukan. Kamu digembalakan oleh siapa? Pendeta Paulus. Nanti pendeta Paulus dipanggil. Ini jemaat ini katanya digembalakan sama kamu. Tapi dia tidak tahu apa-apa. Dia belum melakukan firman Tuhan. Bagaimana kamu? Wah, mulut saya tidak bisa ngomong. Nanti saya tidak bisa jawab. Ya, saya tidak mau ditanya begitu sama Tuhan. Sebab itu saya ajarkan. Saya ajarkan. Tampaknya pengajaran ini tidak berguna sekarang, tapi nanti itu akan berguna. Kita harus bukan cuma senang mendengar firman, tapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Saya mesti jadi pelaku firman. Ya, ini penting sekali. Tuhan mau supaya kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, tadi dalam ayat 20 Matius 28, ajarlah mereka melakukan. Ajarlah mereka melakukan. Mari katakan sama-sama, 1, 2, 3. Ajarlah mereka melakukan. Lagi sekali, ajarlah mereka melakukan. Ajar untuk melakukan. Ya. Bukan ajar untuk mendengar saja. Tujuan, memang kita mesti mendengar. Tapi tujuan akhir
adalah melakukan firman. Supaya kita tidak menyimpang. Lakukan itu. Kalau gereja mau bertumbuh dan menjadi kuat, tidak bertumbuh saja, tapi lemah. Bertumbuh dan jadi kuat. Ini kuatnya nih. Maka gereja harus mencetak murid-murid. Ya, pelaku-pelaku firman. Kekuatan gereja itu di situ. Bukan simpatisan. Ya. Ingat, kekuatan gereja ada pada murid. Jumlah murid. Itu jangan lupa. Selalu itu kita ingat. Jadi PA ini, pemahaman Alkitab ini adalah mesin cetak. Saya katakan ini mesin cetak dari pemuritan. Ya, kita dicetak untuk menjadi murid. Untuk menghasilkan murid. Saya sendiri 7 tahun dicetak jadi murid di gereja saya Jalan Lemah Putro, Surabaya, oleh Pendeta Enjono. Ya, setiap hari Kamis saya datang. Saya seorang pemuda yang umur 16 tahun waktu itu. Ya, naik sepeda. Kalau hujan ya kehujanan enggak apa-apa. Pinjam jas hujan. 7 tahun saya mengikuti. Dicetak menjadi murid. Kalau saya sekarang ada, ini tidak secara tiba-tiba turun dari langit, jatuh blek, Paulus Yedidia. Tidak. Tapi saya ada sekarang karena hasil pembentukan tahun 60 sampai 67. Jadi 40 tahun yang lalu. Betul, 50 tahun. 50 tahun yang lalu. Tahun 60 mulai. Ya, 50 tahun yang lalu. Ya, hasil dari 50 tahun yang lalu saya dicetak. Ya. Pengetahuan firman Tuhan ini jangan membuat kita pandai secara teologi. Pandai secara teologi. Otak kita penuh dengan pengetahuan firman, tapi hati kita kosong. Mestinya hati kita penuh, tapi otak kita yang penuh. Penuh pengetahuan, tapi hati kita kosong. Tuhan tidak mau. Hati kita yang mesti penuh. Ya. Dan yang kedua, tadi saya mengatakan adanya pengetahuan firman. Jangan membuat kita bermegah-megah atas firman pengajaran itu. Ya, dan yang ketiga, mengapa kita perlu pengajaran? Supaya kita melakukan pengajaran itu. Itu jawabannya. Mengapa kita perlu pengajaran? Oh, supaya saya bisa berdebat, bisa ini itu, bisa mengerti secara teologi. Enggak. Mengapa kita perlu pengajaran? Supaya kita melakukan apa yang diajarkan dalam firman. Bisa mengerti? Ya. Saya bersyukur. Ini pendahuluan. Nanti hari Jumat yang akan datang saya akan memasuki semua pelajaran-pelajaran yang Tuhan Yesus pernah ajarkan. Itu nanti akan diajarkan. Supaya saya mengerti. Ya. Setiap kegiatan apapun harus mengarah kepada amanat agung. Ya, yaitu untuk membawa jiwa-jiwa dan memuridkan. Kalau tidak, itu membuang-buang energi dan membuang-buang uang saja. Semua usaha, semua kegiatan gereja harus mengarah kepada amanat agung. Ya, memenangkan jiwa-jiwa orang percaya. Dan yang kedua, memuridkan. Jangan keluar dari situ. Ya, soal saksi. Apa saksi? Saksi Yesus. Saudara, kita mesti jadi saksi Yesus.
Itu saksi Yesus bukan program gereja. Saksi Yesus itu adalah gaya hidup seorang murid. Gaya hidup kita seorang murid adalah jadi saksi. Ini gaya hidup. Ya, saya beberapa waktu sudah jalan-jalan di Karebosi tiap pagi. Ya, 2 hari sekali. Tapi lama-lama saya timbul dalam hati saya. Saya berdoa, Tuhan kasih saya jiwa-jiwa. Supaya saya tidak jalan kosongan, tapi saya bisa bersaksi lah, paling sedikit. Sederhana, bersaksi sederhana. Karena mereka banyak bukan orang Kristen, ya orang Buddhis dan sebagainya. Dan Tuhan mulai datangkan orang-orang yang mendekati saya. Dia mulai tanya ini, tanya itu, dia mulai ngomong ini, ngomong itu. Ya, dan saya mulai masukkan firman Tuhan sedikit demi sedikit kepada mereka. Ya, sudah ada beberapa jiwa. Saya nabur saja. Jangan paksa, nanti mesti pergi gereja ya. Ya bisa, kalau sudah berapa kali. Ya secara kelakar bisa. Ya, tapi saya senang. Ada hasilnya, tidak cuma jalan. Ya, tapi ada hasilnya. Ngomong-ngomong firman Tuhan. Ngomong-ngomong tentang Yesus. Apalagi dikaitkan dengan keadaan yang akhir-akhir ini. Yang menakutkan manusia itu lebih banyak uang, lebih takut ya menghadapi masalah-masalah. Tapi saya bilang masih ada Tuhan. Ya, saya bilang masih ada Tuhan. Dia kaget. Oh ya, masih ada Tuhan. Iya, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Ya, jangan takut. Saya tanya, tanda mujizat perlu atau tidak? Ayo, coba tolong dijawab. Tanda mujizat perlu atau tidak? Perlu? Dulu saya katakan tidak perlu. Saya juga mengatakan dulu tidak perlu. Ya, mengapa? Karena gereja saya tidak mengalami mujizat. Makanya saya bilang, tidak perlu itu mujizat. Firman saja, pengajaran saja, tidak perlu mujizat. Tapi ketika saya mengalami mujizat, dan banyak saudara-saudara diberkati dengan kesembuhan saya itu. Sekarang, dan juga banyak saudara yang disembuhkan. Ya, sampai sekarang banyak yang disembuhkan. Hari Natal itu ada anak umur 2 tahun sembuh. Tidak pakai datang dibawa ke saya, tumpah tangan, tidak. Ya. Imannya ibunya sembuh. Ya. Jadi tidak usah saya, tidak usah mesti. Ini saya yang sembuhkan. Ini tidak baik. Tuhan tidak mau. Jangan kemuliaannya dia diambil. Ya. Tapi saya sudah pernah bilang toh, tempat ini nanti akan jadi tempat penyembuhan. Orang akan datang dengar dari dari familinya. Mereka datang, mereka perlu kesembuhan, mereka perlu jamahan Tuhan. Mereka terus datang dalam event-event, mereka masuk, mereka terus disembuhkan. Sampai sekarang anak itu umur 2 tahun jalan kaki. Ya. Jadi banyak yang diberkati dan banyak yang mengalami kesembuhan. Sekarang saya tidak katakan mujizat tidak perlu, mujizat perlu. Saya bilang dulu mujizat tidak perlu, saya minta ampun, minta maaf sama Tuhan. Karena gereja saya tidak mengalami mujizat. Jadi saya membela diri, tidak perlu. Kita tidak perlu membela diri, kita bilang terus saja, tidak punya kuasa saya. Ya. Jadi mujizat itu masih perlu. Masalahnya yang terjadi di Bethsaida dan Kapernaum. Di kota ini Tuhan membuat banyak mujizat. Tapi orang Kapernaum dan Bethsaida tidak percaya dan tidak mau berubah hidupnya. Walaupun Tuhan Yesus membuat
paling banyak mujizat di kota itu karena Tuhan Yesus tinggal di situ. Dia kontrak rumah di Kapernaum. Ya. Tapi bukan karena alasan itu kemudian kita mengatakan mujizat tidak diperlukan. Ya. Sebab apa yang terjadi di Kapernaum dan di Bethsaida itu jangan dipukul rata atas semua kota-kota. Itu di Bethsaida dan Kapernaum saja dan sekitarnya. Itu orang-orangnya tidak percaya dan orang keras, tidak mau berubah. Tapi di kota-kota lain, mereka mau percaya, mereka mau berubah. Jadi jangan karena terjadi di satu kota atau di dua kota, lantas dianggap semua kota tidak percaya Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus bikin mujizat, mereka tetap tidak percaya. Mereka tidak mau berubah, mereka tidak mau terima Yesus. Kan salah, kalau dipukul rata kan salah. Kenapa yang terjadi di Bethsaida mesti dimasukkan mesti disamaratakan dengan kota-kota lain. Ya, kota Sikar misalnya, terima Yesus. Ya, kota Gerasa itu mau terima Yesus. Pada akhirnya Tuhan kembali lagi ke sana, mereka terima Yesus. Ya, dari kota-kota lain mau terima Yesus. Jadi masih banyak kota-kota yang mau menerima mujizat dan hidupnya diubah. Jadi kesimpulan saya, kita perlu mujizat. Amin. Perlu mujizat. Ya, jangan sudah bilang saya tidak perlu mujizat. Kita perlu mujizat. Ya, jadi mari saya percaya mujizat Tuhan nanti akan makin hari makin bertambah-tambah. Amin. Ya, saudara sendiri juga mungkin ada yang perlu kesembuhan. Saudara bisa klaim kepada, ya, saya ini banyak otak saya dijamah Tuhan, kesembuhan, saya mengalami kesembuhan, otak saya. Ya, di mata saya mengalami penyembuhan. Ya, di lutut saya, di tangan saya, banyak saya mengalami penyembuhan. Dan saya percaya bukan saya saja, saudara juga akan mengalami penyembuhan. Ya, itu penyembuhan penting, mujizat penting. Ya, dan saya percaya kalau mujizat Tuhan ada di sini, nanti banyak jiwa akan datang dan akan mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita bangkit diri semua. Kita datang kepada Tuhan.